Soal sakit mungkin sekarang gimana keadaannya Mbak Suti? Kalau bicara fisik saya tuh sehat alhamdulillah saya sehat banget, dan gula darah saya juga terkontrol, terus apa, ya paling karena memang kaki saya sudah tinggal kaki kiri aja, jadi mungkin saya lebih banyak perlu bantuan kalau kemana-mana ya kan, saya harus ngajak yang nyupirin, saya harus ngajak yang nemenin, entah anak-anak, entah teman-teman saya yang punya waktu untuk menemani saya gitu ya. Keterbatasannya itu aja, tapi yang lainnya masih sama aja gitu loh. Kok ada kontrol makan atau itu seperti Oh apa? iya, sekarang ini saya makan terkontrol, di mana saya makan untuk tiap hari itu jam 7 pagi tuh saya makan pagi ya, jam 7 jam 8 tuh saya makan pagi. Habis itu saya stop Mbak. Nanti jam 10 saya boleh makan buah atau saya boleh makan snack gitu. Nanti stop lagi, nanti jam 12 jam 1 saya makan siang. Biasanya saya kalau makan siang itu full nasi ya kan, kayak pagi juga saya full nasi lah ya. Nah nanti jam 4 sore kembali lagi kepada snack. Nah kalau malam tuh saya udah nggak makan nasi, biasanya saya suka makan cuma kentang aja, atau saya bikin apa, dada ayam gitu, telur gitu. Saya nggak makan nasi kalau malam karena udah kegemukan juga soalnya. Berarti mengurangi porsi nasi juga ya, Pak? Oh iya, nasi harus karena kan karbohidrat ya. Jadi ngurangin karbohidrat supaya saya ngerasa badan saya berat. Cuman memang kemarin kan mau syuting Sidul, Mas Rano ngomel karena terakhir saya keluar rumah sakit saya timbangan saya tuh 58, kelihatan banget saya kurus, tua gitu loh. Karena kita kalau gemuk kan langsung tirus kan, beda lah. Jadi waktu itu Mas Rano bilang jangan kurus-kurus, ya udah. Emang juga nggak ada kegiatan lain, jadi kita makan ngelonjor, makan nonton TV kan nggak ada olahraga, jadi ya cepet gemuk. Makanya saya lagi coba diet lah. Tapi ya sendiri hah? ada protektif ke Anak-anak alhamdulillah saya punya anak-anak yang luar biasa, mereka yang bantu saya hari-hari ya kan. Saya tetap perlu bantuan gitu, mereka mau gitu, maksudnya ya ngebantu semua lah saya gitu. Jadi ya saya bersyukur bahwa saya punya anak-anak yang care lah sama saya gitu. Dengan keadaan mungkin sekarang seperti ini ikut mengganggu aktivitas mungkin atau seperti apa? Sebetulnya mengganggu ya mengganggu, cuman ya kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan kita sekarang ya, paling tidak kayak makanya saya kadang-kadang diundang TV kalau pagi banget saya susah untuk iyain gitu, karena kan saya harus minta tolong anak-anak bangun pagi, lebih pagi lagi gitu, kayak misalkan infotainment mau ke rumah, bukan saya nggak mau karena kan saya lebih banyak ke tempat tidur. Jadi susah kan kalau saya harus bangun gitu. Rumah saya juga ada punya anak kecil ya kan, rumah saya kan nggak besar, jadi saya udah punya cucu. Jadi cucu saya tuh kalau mainan tuh berantakan banget di ruang tamu istilahnya kan gitu. Jadi makanya kalau misalnya infotainment minta ketemu, bukannya nggak mau, karena keterbatasan. Dulu kan kalau misalkan minta waktu kan saya biasa di warung saya, istilahnya yang nggak perlu bebenah lah ya, istilahnya di rumah gitu. Mbak mungkin sekarang apa sih mungkin yang belum tercapai yang Mbak mau gitu apa? Yang belum tercapai sampai mau, saya pengen punya panti asuhan gitu aja. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, tapi kan itu kan keinginan gitu. Ya bismillah aja. Apa mungkin yang menjadi motivasi Mbak pengen punya panti asuhan? Satu, saya memang suka anak-anak. Yang kedua, kita harus membantu, kita harus membangun masa depan bangsa juga dong, dengan mungkin dengan anak-anak yang tidak punya orang tua, yang tidak bisa dapat pendidikan cukup ya. Kalau kita bisa membantu mereka untuk menjadi anak-anak bangsa nantinya, kenapa tidak gitu. Kalau saya kan memang suka anak-anak Mbak. Untuk sekarang mungkin sudah ada progres untuk panti asuhan? Belum sih gitu, tapi kan saya juga punya anak, bukan cuma 2 orang anak yang sama bareng sama saya, anak saya banyak Mbak. Saya banyak. Dari mereka sama orang tuanya masing-masing, banyak lah anak saya di luar dan sana banyak anak saya. Setelah adanya kejadian ini, mungkin yang ditakutin sama Mpok Atun sendiri apa sih Mpok? Ditakutin apanya? Mungkin kedepannya seperti apa? Atau... Iya, kalau saya percaya bahwa Allah masih memberikan rezeki kita masing-masing ya, berdasarkan kebutuhan kita. Pasti beliau akan mencukupi kebutuhan saya gitu. Beliau tahu yang terbaik buat saya. Nggak takut kok. Saya nggak tahu istilahnya, hidup mati kita kan juga nggak pernah kita tahu ya kan. Kita cuma dititipin di dunia ini untuk hidup lebih baik, berbuat baik gitu aja. Nggak ada yang saya takutin. Apa yang takutin? Takut jatuh miskin? Enggak lah gitu. Ada mimpi mungkin? Mimpi apa? Mimpi manis. Mimpi saya itu, saya punya
punya panti, nanti ada sekolahannya gitu. Mimpi saya ya, kalau bicara mimpi, dan panti itu ada sekolahannya gitu. Nanti ada mungkin bisa ada rumah makannya gitu, supaya bisa menunjang itu semua gitu. Karena kan kebetulan saya suka masak juga. Mpok selama mungkin ada di karir ini mungkin ada penyesalan nggak Mpok dalam hidup Mpok? Enggak. Apa yang disesalin? Nggak ada. Saya nggak ada sesalan. Apa yang disesalin? Apapun yang terjadi, mungkin disesali, mungkin gaya hidup ya, dalam arti kata apa yang saya dapatkan penyakit saya hari ini adalah bekas dari kehidupan saya masa lalu, dimana dulu itu saya nggak pernah konsumsi air putih, ya kan. Saya selalu menikmati minuman-minuman yang bersoda, kayak kemasan-kemasan gitu. Jadi saya selalu bandel kalau orang ngomong jangan banyak-banyak minum itu gitu. Saya nggak peduli. Makanya ketika saya bicara sekarang kepada adik-adik saya atau teman-teman saya bahwa ini loh buktinya. Inilah saya bukti yang tidak pernah mendengarkan apa kata orang tentang minuman-minuman itu gitu. Akhirnya kan saya menerima akibatnya gitu. Ya kalau lo mau kayak gue mah silakan aja ya kan gitu. Ya kan ada contoh sekarang gitu. Berarti itu salah satu gaya hidup yang Ya, karena saya bukan keturunan, Mbak. Saya bukan keturunan diabetes, bukan. Karena gaya hidup saya, karena ya itu, karena makanan, karena minuman. Khususnya minuman ya, karena dulu saya sadar bahwa saya itu nggak pernah, ibaratnya pagi-pagi aja bangun tidur aja saya minumnya soda. Gitu. Saya minumnya kemasan-kemasan itu sehari bisa berapa botol istilahnya kan, kayak gitu. kalau bisa diputar ulang kembali waktu, apa yang mau diulang dari Mpok Atun? Ya hidup lebih sehat, pastinya hidup lebih sehat supaya saya bisa menjalani hidup ke depannya dengan lebih sehat lagi gitu. Sekarang udah kita nggak usah berandai-andai lah tentang hari kemarin lah, sudah lewat. Masa lalu kan tetap milik kita, tapi masa lalu itu kan bisa kita jadikan gambaran buat anak-anak sekarang bahwa itu hal yang nggak baik gitu. Karena kan udah ada bukti nyata nih gitu. Tapi kalau itu kan semua itu pilihan. Ketika saya juga melawan omongan orang, itu kan pilihan saya. Jadi ketika saya menerima hasil dari pilihan saya, apalagi yang harus kita sesalin itu. Kalau saya emang gitu, nggak ada yang kita salahin, yang salah diri kita sendiri. Oke, mungkin terakhir pesan dari Mpok Atun apa sih? Punya pesan apa untuk? Iya, kita berusaha untuk menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal, satu. Ya kedua, kalau mau ya panjang pendek hidup di dunia ini Allah yang ngatur ya. Tapi paling tiga, kalau kita sehat kan kita bisa menikmati hidup kita lebih lama gitu. Itu aja, selalu bersyukur, selalu ikhlas gitu. Tetap berbuat baik gitu aja. Oke, siap.